Cerita rakyat Kapuas Hulu, Apang Aloy. Pada zaman dahulu kala, di hulu sungai Kapuas, hiduplah seorang pemuda bernama Apang Aloy. Ia tinggal di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan rimba lebat dan sungai yang membelah perkampungan. Apang Aloy terkenal sebagai pemuda yang berani, ramah, dan selalu menolong orang lain tanpa pamrih. Sejak kecil, ia sering membantu orang-orang tua mendebang kayu, memancing ikan untuk janda-janda tua, dan mengajari anak-anak kecil cara meramu obat dari daun hutan. Karena kebaikan hatinya, orang sekampung sangat menyayanginya. Pada suatu tahun, datanglah musim kemarau yang luar biasa panjang. Hujan tak turun berbulan-bulan, mata air yang mengalir ke sungai Kapuas pun mulai mengering. Tanaman padi mati meranggas, ikan-ikan mati terdampar di dasar sungai, dan sumur-sumur penduduk tak lagi berisi air. Suatu sore, para tetua kampung berkumpul di balai adat. Mereka bermusyawarah mencari jalan keluar dari bencana yang menimpa kampung. Nenek moyang kita pernah menceritakan, di hulu sungai tinggal seekor naga penjaga aliran air. Jika ia murka, sungai akan kering. Mungkin kita telah lalai menjaga keselarasan alam. Mendengar itu, Apang Aloy berdiri dan berkata mantap. Jika memang naga itu yang menahan air sungai, biarlah aku pergi menghadapinya. Kita tidak bisa diam menunggu kematian secara perlahan. Ibunya menangis khawatir, namun Apang Aloy bersujud dan memohon restu. Dengan berat hati, sang ibu memberikan kalung pusaka yang diwariskan turun-temurun. Kalung itu terbuat dari gigi rusa putih dan dipercaya membawa keberuntungan. Kalung ini peninggalan bapakmu, simpanlah baik-baik, hanya serahkan jika tak ada pilihan lain, pesan ibunya. Keesokan harinya, Apang Aloy berangkat seorang diri. Ia menapaki jalan setapak, melewati hutan lebat tempat burung enggang bertengger di dahan pohon raksasa. Ia berjalan berhari-hari tanpa gentar. Di tengah perjalanan, Apang Aloy menjumpai seorang kakek renta yang tergeletak di samping pohon. Kakek itu lemah dan kelaparan. Tanpa ragu, Apang Aloy memberikan sisa perbekalannya. Sang kakek menatap Apang Aloy dengan mata berkilat aneh. Ia berkata lirih, "Terima kasih anak baik. Ketahuilah, aku hanyalah jelmaan roh penjaga hutan. Karena ketulusanmu, aku akan memberimu petunjuk. Naga sungai Kapuas bukanlah makhluk jahat. Ia hanya kecewa pada manusia yang serakah. Jika kau ingin air kembali mengalir, persembahkan hatimu yang paling tulus." Setelah 7 hari 7 malam, sampailah ia di sebuah gua besar di tebing karang. Dari dalam gua terdengar suara napas berat seperti angin ribut. Perlahan, seekor naga raksasa muncul, bersisik coklat, matanya menyala merah bagai bara. "Manusia, apa yang kau cari di sini?" ucapnya. Apang Aloy tak gentar, ia pun menjawab, "Wahai penjaga sungai, kampung kami sekarat. Tanah retak, sawah mati, anak-anak menangis kehausan. Aku mohon belas kasihmu untuk melepaskan aliran air. Air tak akan mengalir tanpa pengorbanan. Berikan padaku sesuatu yang paling berharga dari hatimu," ucap sang naga kepada Apang Aloy. Apang Aloy terdiam. Ia teringat ibunya yang menanti di rumah dengan cemas. Ia meraba kalung pusaka di dadanya. Itu satu-satunya warisan ayahnya. Tapi ia sadar keselamatan orang banyak lebih penting. Dengan tangan gemetar, Apang Aloy melepas kalung itu, lalu mengangkat tinggi-tinggi. "Kalung ini lambang cinta dan pengorbanan keluarga kami. Jika inilah syaratnya, aku rela," ucapnya.
Sang naga mengaum dengan keras. Awan hitam menggumpal. Hujan deras turun mencurahi bumi. Sungai Kapuas meluap kembali, memenuhi parit dan sawah. Naga itu menatap Apang Aloy dengan tatapan lembut, seraya berkata, "Engkau manusia berhati suci, karena ketulusanmu, air akan terus mengalir. Pulanglah." Dalam sekejap, sang naga pun lenyap. Apang Aloy pulang dengan langkah lelah, namun hati penuh sukacita. Di kampung, orang-orang bersorak menyambutnya. Air hujan membasahi bumi yang kering, sawah kembali hijau, sumur penuh air jernih. Walau ia kehilangan kalung pusaka, Apang Aloy tak menyesal. Ia tahu pengorbanannya adalah tanda kasih kepada seluruh rakyat. Sejak itu, namanya dikenang turun-temurun sebagai pahlawan yang rela berkorban demi kehidupan banyak orang. Sekian cerita dari Apang Aloy. Pesan moral dari cerita ini, keberanian dan pengorbanan demi kebaikan bersama akan selalu membuahkan hasil. Keserakahan dan ketidakpedulian pada alam membawa bencana. Orang berhati tulus akan selalu menemukan jalan keluar. Tamat. Terima kasih.